Halo sahabat RSPIK semua, perkenalkan saya Rinaldi Widya. Saya adalah pasien penderita penyakit CA kolon beberapa tahun yang lalu dan telah menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ini. Penyakit ini, CA kolon ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya, karena memang bagi saya tidak ada gejala-gejala yang mengganggu aktivitas kehidupan saya. Dimulai dari pertengahan tahun 2021, saya terdeteksi anemia. Waktu itu saya berobat dengan dokter mulia spesialis penyakit dalam. Nah, waktu itu sampai dokter mulia bilang ini kadar hemoglobinnya sudah sangat rendah. Apakah ada terlihat gejala-gejala pendarahan seperti mimisan atau BAB mengeluarkan darah? Saya bilang ya, selama ini sih saya nggak ada sampai ke situ. Sampai saya perhatikan setiap BAB juga tidak sampai mengeluarkan, tidak ada darah sama sekali. Akhirnya saya disarankan untuk tes darah samar di laboratorium. Nah, dari situlah kelihatan bahwa feses saya mengandung darah. Dan segera dokter mulia menyarankan untuk pemeriksaan endoskopi. Pada bulan pertengahan tahun 2022, saya melakukan tindakan endoskopi dengan dokter Riki Tenggara untuk dua tindakan, yaitu gastroskopi dan kolonoskopi. Untuk gastroskopi, dari saluran cerna atas sampai ke lambung tidak ada masalah, bersih semuanya. Untuk tindakan kolonoskopi pun awal-awalnya tidak ada masalah. Dari awal probe kamera itu masuk melalui dubur, terus tidak ada masalah sampai terakhir kamera itu mentok, tidak bisa bergerak. Setelah dilihat dan dibersihkan, ternyata memang ada benjolan penuh dengan pembuluh darah yang mudah bleeding. Dokter Riki menyimpulkan bahwa ini adalah tumor yang biasa ada di usus besar. Segera diambil sampel untuk dilaksanakan biopsi atau patologi. Nah, dari situ ketahuan bahwa itu adalah mengandung sel kanker adenokarsinoma atau sel kanker yang biasa ada di usus besar. Dr. Riki menyarankan untuk segera dilaksanakan tindakan operasi pengangkatan benjolan tersebut. Waktu itu saya sempat shock juga, keluarga juga tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tapi ya sudah, saya pasrahkan semuanya kepada tim dokter RSPIK untuk melaksanakan apa yang terbaik buat saya. Akhirnya di situ saya bertemu dengan dokter spesialis bedah, Dr. Bonifasius, dan kita mengadakan perjanjian untuk bisa dioperasi. Menurut info istri saya, operasinya berjalan cukup lama, cukup complicated infonya. Setelah selesai operasi, diperlihatkanlah bagian usus yang dibuang, ternyata lumayan panjang, sekitar 50 cm. Saya menjalani pemulihan pasca operasi yang puji Tuhan tidak harus dilakukan di ICU. Saya boleh kembali ke ruang rawat inap, di mana saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya, dengan anak istri saya yang bisa memberikan support untuk saya. Seingat saya waktu itu ada sekitar 7 selang yang masuk di tubuh saya. Saya beranggapan bahwa ini benar-benar operasi yang cukup besar. Ya, tapi saya percaya pada tim dokter RSPIK bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk saya. Saya dirawat sekitar 2 minggu sampai dinyatakan boleh pulang. Dan harus menjalani proses treatment lanjutan berupa kemoterapi, yang mana pada saat itu saya diperkenalkan oleh Dr. Rajes Kalwani, spesialis penyakit dalam. Itu Dr. Rajes memberikan gambaran-gambaran, memberikan arahan-arahan untuk saya menjalani proses kemoterapi yang beliau bilang akan ada 12 sesi dengan jeda waktu sekitar 2 minggu. Berarti sekitar 6 bulan saya harus menjalani proses kemoterapi. Saya sempat takut juga karena melihat dari pengalaman-pengalaman, dari info-info yang ada bahwa proses kemoterapi itu sakit dan juga timbul efek-efek yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Tapi waktu itu Dr. Rajes memberikan masukan bahwa tidak perlu terlalu khawatir, beliau akan memberikan protokol yang terbaik untuk proses kemoterapi saya. Obat-obatan kemoterapi yang dimasukkan melalui alat kemoport yang dipasang di dada kiri saya, sehingga saya tidak terlalu merasakan sakit saat proses pemasukan obat-obat kemo tersebut. Saya terus menjalani. Setelah selesai kemoterapi, laboratorium dilihat semua, ya puji Tuhan hasilnya bagus, tidak ada gejala-gejala yang membuat gangguan dalam kehidupan saya. Dan saya pun secara fisik juga tidak terlalu tampak bahwa saya sedang menjalani proses kemoterapi. Rambut saya tidak sampai rontok habis dan botak. Puji Tuhan, saya tidak nampak seperti orang yang sedang menjalani proses kemoterapi. Juga rasa-rasa di dalam perut saya yang biasa orang bilang ada mual, ada apa,
tidak terlalu mengganggu. Sampai di sesi ke-9 proses kemo itu, Dr. Rajesh memberikan kabar baik bahwa beliau memberikan 1 kali remisi, sesi remisi. Berarti saya hanya akan menjalani sampai 11 kali saja. Dan di sisa 2 kali sesi itu, jedanya diperpanjang menjadi 1 bulan sekali. Wah, saya bahagia sekali waktu itu. Berarti pengobatan Dr. Rajesh ini berhasil. Sampai terakhir di awal tahun 2023, saya menyelesaikan semua 11 sesi kemoterapi itu dan dinyatakan berhasil oleh Dr. Rajesh. Untuk treatment atau pengobatan selanjutnya adalah nanti disarankan untuk saya melakukan kolonoskopi ulang setahun kembali. Dan saya juga dianjurkan untuk hidup lebih sehat. Saya menjalani semua apa yang dinasihatkan, apa yang diinfokan oleh Dr. Rajesh, dan di awal tahun 2024 saya kembali melakukan kolonoskopi dan puji Tuhan hasilnya bersih di usus saya. Tidak ada benjolan-benjolan sama sekali. Dan untuk semua sahabat RSP, jika Anda mengalami gejala-gejala atau keluhan-keluhan mengenai suatu penyakit, jangan ragu untuk segera datang dan berkonsultasi dengan dokter yang tepat. Salam sehat untuk semua sahabat RSP.